Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel SB Tutorial. Di kesempatan ini, saya akan membagikan cara mendownload laporan rekam, BKU, pembantu pajak dan realisasi di aplikasi rekam latihan. Dan barangkali mungkin di antara teman-teman ada sebagian teman-teman yang belum paham cara mendownload laporan rekam ini untuk menjawab soal di BIMTEK pada nomor 97 tentang latihan rekam untuk tim. Dan memang di sini untuk latihan rekam untuk tim jumlah soal cuma ada 2 dan kesempatan cuma ada sekali. Jadi masih banyak teman-teman yang belum melanjutkan ke tahap berikutnya karena memang di tahap ini masih ada di antara teman-teman yang belum memahami cara mengambil atau mendownload laporan rekam dan laporan BKU, pembantu pajak dan realisasi di aplikasi rekam latihan. Dan kesempatan ini saya akan membagikan cara untuk mendownload laporan tersebut. Namun yang perlu diperhatikan, untuk mendownload laporan rekam ini masih sama caranya dengan mendownload diagram di aplikasi rekam latihan, yaitu di akun bendahara. Untuk masuk di rekam latihan ini, yang pertama adalah kita masuk di aplikasinya, dan yang berikut kita masukkan NIK dan paspor bendahara untuk mendownload laporan rekam nanti. Namun sebelum kita masuk ke tutorial, bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar jadi orang pertama yang melihat video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang belum melihat channel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Jadi yang pertama kita masuk NIK dan email atau email bendahara. Seperti biasanya, masukkan paspor dan kemudian login ke aplikasi. Setelah masuk di dashboard aplikasi rekam latihan seperti ini, teman-teman belum bisa mendownload laporan rekam, laporan BKU, pembantu pajak dan realisasi dari aplikasi rekam latihan ini. Untuk bisa mendownloadnya, yang pertama itu teman-teman harus mengerjakan terlebih dahulu sesuai dengan perintah yang ada di aplikasi rekam latihan. Untuk mengatur rencana kerja dan anggaran ini, yang pertama teman-teman itu harus mengisinya di akun kepala madrasah. Untuk pendapatannya itu kita mengisi di akun kepala madrasah.
pendapatannya. Setelah kita mengisi pendapatan atau pendapatan dan rencana kerja ini di akun kepala madrasah, maka secara otomatis rencana kerja yang sudah diisi di akun kepala madrasah akan muncul juga di akun bendahara. Karena di sini saya sudah mengatur rencana kerja dari akun kepala madrasah, sehingga kita langsung saja masuk di akun bendaharanya untuk mengisi pendapatan, rencana kerja, dan anggaran. Sehingga dan kemudian pengeluaran kegiatan, pengeluaran pajak, dan realisasinya. Jadi untuk yang pertama itu teman-teman masuk di menu pendapatan. Di sini menu pendapatan, sumber dananya dari APBN BOS. Jumlah pendapatan berdasarkan berdasarkan jumlah siswa yang ada di aplikasi EMIS. Kita akumulasikan jumlah siswa itu berdasarkan anggaran per siswanya. Karena di sini saya sudah menentukan, karena memang jumlah siswa saya banyak, kurang lebih ada 370 lebih, sehingga jumlah anggaran yang kami kelola adalah Rp411.400.000. Itu adalah pendapatan. Dan yang kemudian lanjut ke rencana kerja dan anggaran. Di sini rencana kerja dan anggaran ini berpatokan pada standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan. Ya, yang pertama standar pengembangan isi, pengembangan standar isi sampai dengan standar pembiayaan. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi semuanya dari rencana kerja dan anggaran seperti ini, teman-teman langsung masuk kepada pendapatan yang di menu realisasi. Kita klik pendapatan ini, lalu kemudian kita klik tambah. Namun sebelumnya, untuk diketahui bagi teman-teman, untuk di profil madrasah ini harus diisi ya. Profil madrasahnya harus diisi berdasarkan yang ada di EMIS, kemudian pengaturannya, rekening bank, penerimanya itu juga harus di input. Sehingga ketika nanti pada saat kita mengeluarkan kegiatan berdasarkan anggaran per sumber dana, per notanya, itu akan mempermudah kita mendapatkan hasil berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jumlah pendapatan tadi adalah Rp411.400.000. Itu harus sampai habis dananya. Kalau tidak habis, maka kita bisa kembalikan dana ke kas negara. Setelah teman-teman sudah mengisi ini dan statusnya selesai seperti ini, maka teman-teman langsung masuk ke pengeluaran pajak. Di pengeluaran pajak ini, kalaupun ada belanja di atas 1 juta, maka dikenakan pajak. Tinggal kita mengisi di sini. Namun ini adalah kita membagikan cara mendownloadnya, sehingga saya tidak lebih detail cara menjelaskan pengisian rencana kerja dan anggaran pengeluaran kegiatan ini. Terus kemudian setelah sudah selesai mengisi pengeluaran pajak,
Langsung kita masuk ke menu laporan. Di menu laporan ini ada submenu yang namanya BOS. Kita klik submenu BOS. Nah, di sini laporan rekam, laporan buku kas umum, pembantu pajak, dan realisasi yang nanti akan kita download. Jadi bagaimana cara mendownload laporan tersebut? Untuk mendownloadnya sangat mudah. Jadi yang pertama, di sini kita klik laporan rekamnya. Setelah sudah terbuka laporan rekamnya seperti ini, itu teman-teman langsung saja mendownloadnya di menu ekspor dan kemudian pilih file PDF karena memang kita akan mendownloadnya dalam bentuk PDF. Kita klik dan nanti akan membuka tab baru. Nah, di sini adalah laporan rekam yang nanti kita akan mengupload di soal latihan rekam untuk tim. Setelah mendownload laporan rekam ini, yang kemudian lanjut ke buku kas umum. Untuk buku kas umum, pembantu pajak dan realisasi ini kita downloadnya satu persatu. Akan tetapi pada saat penginputan di latihan rekam untuk tim ini itu dijadikan satu file PDF karena di sini jumlah soalnya ada 2. Jadi untuk soal ini ada di video sebelumnya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Jadi untuk soal nomor pertama di soal latihan rekam untuk tim ini adalah mengupload laporan rekam yang tadi kita sudah download. Nanti kita upload di nomor 1. Kemudian kita ketikkan di deskripsi laporan rekam tahun 2021. Lalu kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini, teman-teman mendownload dulu buku kas umum, sama cara mendownloadnya seperti laporan rekam tadi, di ekspor dalam bentuk file PDF. Terus yang kedua, pembantu pajak kita juga download sama seperti download BKU. Terus yang terakhir itu adalah realisasinya, dan caranya juga sama, kita mendownloadnya di ekspor juga dalam bentuk Excel. Karena yang realisasi ini berbeda dengan yang lain, dia berupa file Excel, tidak sama dengan yang lain berupa file PDF. Nanti dalam file Excel ini kita convert ke PDF. Nah, setelah sudah convert ke PDF, kita di situ kita ketikkan nama filenya realisasi. Ketika semuanya sudah di-download, tinggal nanti teman-teman itu untuk menggabungkan file PDF BKU, pembantu pajak, dan realisasi ini, kita klik tiga-tiganya. Lalu kemudian kita klik kanan. Ini untuk menggabungkan dalam satu file PDF ya. Dan kemudian teman-teman pilih kombinasi file with Nitro Pro. Saya di sini menggunakan Nitro Pro ya teman-teman.
karena Nitro Pro ini membantu saya dan sangat mudah untuk seperti menggabungkan file, merubah file Excel ke PDF, itu sangat mudah. Setelah sudah menggabungkan, maka akan secara otomatis itu jadi laporan BKU, pembantu pajak dan realisasi. Untuk file PDF itu kita upload di soal nomor 2 latihan rekam untuk tim. Di situ kita upload soalnya, upload filenya tadi. Lalu kemudian sama juga di deskripsi kita ketikkan laporan BKU, pembantu pajak dan realisasi. Sehingga ketika kita sudah mengetik deskripsinya, maka menu selesainya akan muncul berwarna kuning dan kita klik selesai di situ. Maka pekerjaan untuk soal latihan rekam untuk tim ini selesai. Dan hasil saya di sini ketika saya mengupload laporan tadi, nilai yang saya dapatkan adalah 100. Mungkin itu saja dulu tutorial yang bisa saya sampaikan, cara mendownload laporan rekam BKU, pembantu pajak dan realisasi dari aplikasi rekam latihan itu. Kurang lebihnya seperti itu, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui cara ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.